kami, para pendahulu kami sepakat bergabung, dan pengelolanya kalian pemerintah. Bukan malah setelah berdiri NKRI kalian membiarkan rakyat ditindas. Ada hari ini pelaku pemagarannya sudah ditangkap. Berarti negara tidak becus menjalankan amanat, betul tidak? Ada hari ini yang mengintimidasi rakyat di penjara, ada tidak? Banyak. Ada nggak yang mengintimidasi calo-calo tanah, ada nggak yang di penjara hari ini? Artinya apa? Negara tidak hadir untuk rakyat, melindungi rakyat, betul apa tidak? Yang ke-8 ada Aswad bin Muthalib, dan yang ke-9 Aswad bin Abdi Yagus. 9 dedengkot inilah di Mekah sangat biadab dan sangat tidak manusiawi melakukan bangsa Arab pada saat itu. Sama kebiadabannya 9 naga yang datang dari Cina ke Indonesia, laut dipagar. Apalagi orang Islam di adu domba dan seterusnya. Kekayaan dikeruk. Ini ada kesamaan Khalid Pontang dengan Khalid bin Walid, membela kebenaran dan menolak kezaliman. Halo kawan, jumpa lagi dengan Tora Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, seperti biasanya ya, kita kali ini akan terus ya membahas masalah ketidakadilan, penindasan, kesewenang-wenangan, perampasan, dan juga penjajahan 9 naga ya yang sudah merata di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia ya. Kita fokus pada Khalid ya, Pak Khalid ya. Kini menjadi simbol perjuangan nelayan kecil ya. Keberanian Pak Khalid ya menunjukkan bahwa suatu masyarakat kecil dapat bergema hingga ke lingkup yang lebih luas bahkan nasional ya. Banyak pihak mengapresiasi perjuangannya, menganggapnya sebagai figur yang tidak hanya cerdas tapi juga tulus dalam perjuangan atau memperjuangkan hak-hak komunitasnya, terutama rakyat kecil dan nelayan ya. Jadi kisah Pak Khalid adalah pengingat bahwa di tengah keterbatasan, semangat dan keberanian dalam menginspirasi perubahan ya. Jadi ia adalah bukti nyata bahwa seorang nelayan dari desa kecil dapat berdiri tegak melawan ketidakadilan, kesewenang-wenangan, penjajahan, bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk seluruh masyarakat pesisir Banten ya, seprovinsi Banten ya. Dan juga figur Pak Khalid ini juga diungkapkan oleh seorang kiai ini ya, Kiai Asri Tulen dari Banten ya, Kiai Nahdlatul Ulama, yang beliau berkata bahwa Khalid seperti cerita zaman Nabi ya, zaman Nabi Muhammad ya, yang dimana di Mekah terjadi 9 suatu perusak ya, perusak negeri itu ada 9 ya terjadi di Mekah, dan kini terjadi di Indonesia 9 juga jumlahnya, yaitu 9 naga dari Cina Taipan ya, Taipah apa Taipan tuh ya, itu sama-sama 9 jumlahnya dan sudah diterangkan dalam riwayat Nabi ya. Oke, langsung aja kita simak Pak Kiai ini dan dilanjut dengan Pak Khalid ya, orasi dan ceramahnya ya yang sangat luar biasa yang menginspirasi orang-orang kecil terutama ya. Oke, langsung aja kita lanjut. Kenapa? Karena ada kesamaannya. Pasti ada, kalau di dalam tasbih itu ada wajah munasabah ala itlaq, ada plusnya, dan ada wajah nukson, ada minusnya. Plusnya, kesamaannya adalah dua-duanya adalah membela kebenaran, membela hak, dan dua-duanya adalah melawan kezaliman. Khalid bin Walid yaitu melawan oligarki atau korporasi yang pada saat itu mereka sudah terbius oleh dunia berana, hanya keuntungan semata. Dan untuk membangun gedung-gedung tingkat yang juga di dalam sejarahnya itu ada 9 orang. 9 dedengkot inilah di Mekah sangat biadab dan sangat tidak manusiawi melakukan bangsa Arab pada saat itu. Sama kebiadabannya 9 naga yang datang dari Cina ke Indonesia, laut dipagar. Apalagi orang Islam di adu domba dan seterusnya. Kekayaan dikeruk. Ini ada kesamaan Khalid Pontang dengan Khalid bin Walid, membela kebenaran dan menolak kezaliman. Kemudian kekurangannya tentu ada. Kalau Khalid bin Walid itu adalah orang kaya, sebab orang Mahzum Quraisy yang kaya raya hebat, sehingga diabadikan dalam surah Al-Hijr kan yastajiun. Khalid bin Walid itu suka mengejek, impossible tuh Muhammad akan memenangkan Mekah, itu rasional ya tuh, tidak ngerti, suka ngejek. Makanya disebutkan wa kafainaka anil mustahziin, kami yang menjamin engkau Muhammad dari orang-orang yang suka mengejek, termasuk Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Kemudian
Kekurangannya apa? Kalau Khalid bin Walid orang kaya, kalau Khalid Pontang orang nelayan. Tapi plusnya banyak gitu. Ya minusnya sedikit. Sehingga kalau kita lihat statement dia, kalau Pak Prabowo menyuruh seluruh angkatan darat dan polisi melawan itu korporasi atau Naga 9, tinggal duduk manis saja. Kalau tidak dilawan, kami siap orang Banten untuk perang dengan 9 naga. Saya kira ini kan berani dan tidak ada yang takut. Tidak ada yang ditakuti. Kecuali Allah ketika diwawancari Khalid Pontang itu, maaf ini sebut namanya karena kesamaan tadi, bukan hanya sebatas membanggakan Khalid, tetapi bangga kepada keberaniannya, bangga kepada tujuan akhirnya itu untuk memenangkan dalam pertarungan melawan oligarki. Itu yang kita bahas tadi, seperti Khalid bin Walid yang disabdakan Nabi, Saifullah. Khalid bin Walid itu sebutnya pedangnya Allah. Kemudian banyak hal-hal yang juga disebut kekurangannya, tapi kita tidak akan membahas itu. Kita bahas adalah plusnya, kelebihannya. Hadirin Allah, surah An-Nasr ini kan ada asbab nuzul namanya. Saya akan jelaskan kisah dulu sedikit tentang Khalid bin Walid karena ini sangat terkenal. Khalid bin Walid itu dia orang pemberani, gagah perkasa dan cerdas. Seperti cerdasnya tadi Khalid Pontang, menyusun kata yang baik, rasional, dan tidak pernah kuliah. Dibandingkan dengan S1, S2, S3 yang tidak bisa ngomong, dibandingkan dengan jenderal yang lumpuh tidak bisa berbicara, lebih baik Khalid yang sebatas. Oke kawan, jadi kesimpulannya Pak Khalid ini adalah dia punya prinsip, 1 di penjara atau 2 mati ya, prinsipnya cuma itu ya. Jadi untuk mendongkrak semangat anak cucu, jadi dia tidak memikirkan untuk diri sendiri, untuk teman-teman sebayanya, tapi yang dipikirkan kelangsungan hidup anak cucu ya, biar bisa menikmati alam sekitar ya, biar alamnya tidak berubah ya, bisa melestarikan budaya, melestarikan lingkungan ya. Jadi Pak Khalid tidak memikirkan diri sendiri ya. Jadi dia hanya berprinsip yaitu mati atau di penjara ya, cuma itu ya. Walaupun untuk 9 naga atau akhwan itu saya prediksi sangat sulit sekali untuk tersentuh hukum, sangat sulit sekali ya, bahkan tidak bisa tersentuh hukum, itu menurut prediksi saya. Tapi entah nanti ada jalan dari Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Semoga Pak Khalid dan warga Banten diberi kemudahan, diberi jalan dan diberi kemenangan ya, terutama. Oke, langsung aja kita lanjut. Akan memframing kita, memutarbalikkan fakta. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Inilah yang saya sebut adalah logika penjajah. Yang perlu diingat oleh saudara-saudara, pasti mereka akan menggunakan isu-isu yang dibangun oleh mereka. 1, kita akan dituduh sebagai kelompok rasis, padahal mereka lah yang rasis, yang sudah mencoba untuk mencaplok kedaulatan negara kita. Yang kedua, mungkin mereka akan memutarbalikkan fakta bahwa kita adalah anti pembangunan. Kalau kata Pak Ustadz Mahesa tadi, ya Allah, apakah saya ini sebagai perusak? Sesungguhnya kami sedang melakukan pembangunan, katanya. Padahal Allah sendiri menjawab, mereka adalah orang-orang yang tak berakal. Orang-orang yang tak berakal ini, disitulah yang saya sebut juga logika penjajah. Dia akan memfitnah kita, memutarbalikkan kebenaran ini. Dia dengan argumentasi kita mau membangun, menyerap tenaga kerja, membuka lapangan kerja lebih dari 1.500 katanya yang sudah ada, gitu. Tapi faktanya mereka sedang menjajah kita. Bahkan ada juga memang, kalau kata Kang Mahesa, ini oknum kiai. Ada oknum kiai, kalau saya manggil itu jenggot wedus. Dolor-dolor bahasanya. Rebo sentang dengan wak blodok baik. Bahasanya gitu. Dolor-dolor. Rebo sentah ngedalam yuyu baik wideng aja. Dolor-dolor, rebo sentah. Hentikan pik atau perang. Allahu Akbar. Terlalu berharga negeri ini untuk ditaruhkan. Banten ini terlalu berharga, Indonesia terlalu berharga. Kalau demi 4 poin ini kita menaruh resiko keamanan nasional. Jadi siap melawan oligarki? Ada beberapa oknum kiai, jadi jangan dikira oknum pejabat yang jadi oknum, yang ada oknumnya cuma pejabat. Ada nggak kiai yang jadi oknum? Kata kiai, kata oknum.
bahwa kita yang menolak PIK 2 adalah provokator ya? Ceramahnya di Pontang ya? Ya. Yang nolak PIK 2 katanya provokator. Suruh buka KBBI itu kiainya. Untuk para oknum santri, para oknum kiai jumlahnya sedikit sih, tapi kayak apa arane lamun wong biasa. Susup. Oknum kiai ku jumlahnya si Ciroro tapi kayak susup. Lamun orang dibuang melaku negatif bener lah. Lawan tidak oknum kiai. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika orang-orang musyrik dikatakan la tufsidu, janganlah kalian membuat kerusakan di atas bumi ini, mereka berkata innama nahnu muslihun. Mahesa wong Banten kudu kita nih arep ngebangun Banten ta, ngurangi pengangguran ta, ngangkat perekonomian ta. Jawab apa tidak? Jawab. Siapa yang jawab? Gusti Allah melanjutkan di dalam keterusannya ayat qalu innama nahnu muslihun, ala kata Allah innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah bahwa kalian itulah para perusak di muka bumi ini, hanya saja kalian tidak merasa. Jadi apa yang dilakukan hari ini oleh para jongos, oknum aparat, oknum pejabat, oknum kiai, itu lebih dulu dilakukan oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang jahiliyah. Jadi mereka itu orang yang ketinggalan itu. Jadi Badung ketinggalan. Oknum pejabat, oknum kiai, kalian itu Badungnya ketinggalan. Itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka berargumen mau membangun Banten. Itu argumennya orang-orang kafir zaman dulu. Hari ini katanya Pak oknum kiai mau membangun Banten, mau mengangkat perekonomian. Jawab apa tidak? Kedustaan oknum kiai, oknum abuya yang membela PIK 2. Mereka selalu berargumen darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Sorry Kiai Roma, pangapunten. Saya mau ngasih tahu kepada jongos-jongos pada aguan bahwa Banten jawarannya bisa ngedalil. Itu poinnya Kang Roma. Siap Kiai? Apalagi santrinya, jawarannya aja pinter ngedalil. Cukup untuk menjawabi oknum kiai. Jangan nyebutin nama, sepakat? Jangan sebutin nama, sepakat? Sebut inisial saja. Inisialnya Said Akil Siot. Betul apa tidak? Jangan nyebutin nama. Inisial, inisialnya Said Akil. Karena di sini ada bapak-bapak Polri itu. Wah, salah ngomong bisa dipenjara kita. Yang belum ditangkap siapa? Kalau aktivis salah ngomong bisa ditangkap. Benar ya Bapak Polisi? Tapi kalau kacau-kacau oligarki, ada yang sudah ketangkap? Apa perlu Bapak Polisi kita beliin kasur? Pak Polisi belum beliin kasur tah? Iya. Kalau aktivis saja ganasnya minta ampun ini Bapak Kepolisian ini. Jangan dikira saya ngomelin bapak-bapak polisi ini hanya berani di belakang. Hari ini saya ngomong di depan bapak-bapak kepolisian. Siapa kita? Bos kan? Kita rakyat bosnya polisi kan? Bos. Betul kita bosnya polisi? Betul. Hanya saja polisi sekarang tidak tahu siapa bosnya. Mereka tahu yang gaji mereka itu adalah rakyat, betul? Betul. Tapi rakyat tahu diri, nggak bisa buat polisi kaya, rakyat. Benar tidak? Betul. Yang ngegaji polisi siapa? Rakyat. Yang ngegaji bupati siapa? Rakyat. Yang ngegaji gubernur siapa? Rakyat. Yang buat mereka kaya siapa? Oligarki. Tuh. Jadi yang sekarang terjadi tidak hanya oknum kiai, oknum aparat, oknum pejabat tidak tahu siapa yang harus mereka lindungi. Rusak moralnya sudah. Sudah mereka yang rusak moralnya menuntut kita jangan memprovokasi. Kan lucu. Rumah kita diobok-obok terus kitanya nggak boleh berorasi. Jawab apa tidak? Jawab apa tidak? Polisi saya giliran ngomong pura-pura ngobrol badel ya. Pak polisi, bos kalian lagi ngomong nih. Tolong dengerin apalah. Saya hari ini ingin ngasih kuliah kepada bapak-bapak polisian dan bapak-bapak TNI bahwa berdirinya Indonesia Raya itu atas dasar kesepakatan kesultanan dan raja-raja para raja. Betul atau tidak? Saya sering berargumen dengan oknum ahli hukum tata negara. Saya sering berdebat di lapangan dengan pengacara, dengan jongos-jongos kader ormas, nganu arane. Paham? Bahwa katanya dalam sebuah negara kalau penjajah diusir maka negara tersebut milik yang ngusir tersebut. Jawab apa tidak? Kalau negara Spanyol bisa mengalahkan negara Belanda mengusir, benar Banten menjadi milik Spanyol. Tapi perlu diketahui yang mengusir penjajah itu seluruh rakyat Indonesia. Betul apa tidak? Polisi apa rakyat yang mengusir penjajah? Lalu setelah penjajah pergi, kesultanan dan kerajaan bermusyawarah rempuk mendirikan NKRI dengan tujuan
mensejahterakan rakyat dan melindungi rakyat. Hari ini kalau lalu kemudian setelah ada NKRI rakyat makin ditindas, luruskan tidak mereka? Hai Bapak aparat kepolisian, TNI, khususnya pemerintahan pusat, kalian jangan lupakan sejarah bahwa berdirinya Indonesia agar negara ini semakin kuat dan semakin solid. Apa perlu kita ingatkan? Dan kalian itu bukan pemilik negeri ini. Tidak ada kesultanan dan kerajaan dimanapun di bumi pertiwi ini yang menyerahkan wilayahnya kepada pemerintahan Indonesia. Tidak berada. Namun kami, para pendahulu kami, sepakat bergabung dan pengelolanya kalian pemerintah. Bukan malah setelah berdiri NKRI kalian membiarkan rakyat ditindas. Ada hari ini pelaku pemagaran ini sudah ditangkap. Berarti negara tidak becus menjalankan amanat, betul tidak? Ada hari ini yang mengintimidasi rakyat di penjara, ada tidak? Banyak. Ada nggak yang mengintimidasi calon-calon tanah, ada nggak yang di penjara hari ini? Artinya apa? Negara tidak hadir untuk rakyat, melindungi rakyat, betul apa tidak? Satu lagi, setelah tadi dikatakan oleh saudara saya 32 tahun PT Indah Kiat berdiri, apa hari ini ada gubernur Banten yang pernah menyetop PT Indah Kiat limbahnya? Ada nggak? Ada nggak Kapolda yang melindungi rakyat Banten dari limbah Indah Kiat? Ada tidak? Ada tidak Kapolres yang menyetop limbah Indah Kiat? Ada tidak? Lalu hari ini nongol, katanya akan mensejahterakan Banten. Cie, dikira kami anak kecil dikasih permen, diam. Bapak polisi, sampai hari ini 32 tahun tidak ada kepolisian yang berani nanganin Indah Kiat, tidak ada Kapolda, Polres yang berani nanganin PT Indah Kiat, begitupun gubernur, bupati nggak ada. Jadi kalau hari ini lalu kemudian kami diemeng-emengin permen, Mahesa rakyat Banten nanti akan sejahtera kalau detik. Siapa yang mau percaya? Siapa? Buat Bapak kepolisian, Bapak aparatur negara, hari ini singkat saja yang ingin saya sampaikan, kami tidak akan bernegosiasi dengan penjajah yang akan mengancam kedaulatan NKRI. Kalau hari ini Polri belum bertindak, tidur Bapak, biar kami yang turun ke lapangan. Allahu Akbar. Kalau hari ini belum ada kepolisian yang berani menangkap pelaku intimidasi, mafia tanah, pelaku pemagaran, tidur Bapak, biar kami rakyat Banten yang turun ke lapangan.